Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Sya'nul murid di bidayatihi al-unsu bil waridat. Keadaan seorang murid pada permulaannya suka dengan warid-warid itu. Kal kasfi, seperti kasaf, wa zuhuril haqaiq, nampaknya hakikat-hakikat, wa halawatil ibadah, manisnya ibadah, dan lain-lainnya. Jadi seorang murid itu dia diberi Allah di pertengahan jalannya yang namanya warid, sehingga dia si murid tadi bisa mengetahui isi hati seseorang. Seorang murid itu di pertengahan jalannya bisa diberi Allah warid tadi berupa nampaknya hakikat-hakikat sesuatu. Dia mengetahui bahwa rahasia daun ini adalah bisa mengobati penyakit ini. Dia diberitahu oleh Allah rahasia buah ini bisa mengobati penyakit itu. Nah, di pertengahan seorang murid dalam perjalanannya itu diberi Allah yang namanya warid atau yang tersebut tadi. Termasuk juga warid itu adalah halawatul ibadah, kelezatan dalam ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, termasuk juga mimpi-mimpi yang bagus. Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi-mimpi yang indah termasuk warid. Itu bisa diberikan Allah kepada seorang murid di pertengahan perjalanannya menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seorang murid itu memang dia suka yang demikian. Suka. Bisa mengetahui isi hati orang, tahu bahwa daun sirih ini bisa mengobati macam-macam penyakit. Dia jinak dengan yang demikian itu. Nah, warid seperti itu bisa menjadi penghalang seorang murid tadi bila mana dia sudah suka dengan itu. Nah, dia suka, dia bangga, dia gembira diberi Allah yang demikian. Nah, akhirnya seorang murid ini terputus jalannya menuju Allah karena dia asik, dia menikmati pemberian-pemberian Allah berupa yang demikian tadi, sehingga lupa tujuan yang sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana itu disebutkan dalam hikmah yang ke-20, ma aradat himmatu salikin indama kushifa laha illa wanadathu hawatibul hakikah alladhi tatlubu amamak. Jadi seorang murid itu di pertengahan jalannya dia diberi Allah kelebihan-kelebihan. Di waktu itu ada yang berseru bahwa itu bukan tujuan engkau. Tujuan engkau itu di depannya. Nah, tujuan engkau itu di depannya. Disitulah yang sebenarnya engkau cari, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berupa yang demikian tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang misalnya halwat sekian hari atau sekian bulan, dia lupakan dunia, dia isi waktu dengan ibadah kepada Allah.
di bawah bimbingan gurunya, beribadah kepada Allah sampai sekian bulan dia khalwat. Nah itu bisa diberi Allah warid tadi, bisa diberi Allah warid berupa kasab, doanya makbul. Itu sebagai fitnah cobaan bagi dia. Apakah dia menyenangi itu, maka dia akan terhenti jalannya. Tetapi warid itu bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Jadi yang namanya kasab, yang namanya mengetahui hakikat-hakikat itu bisa jadi penghalang jalan, tapi bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Bila dia senangi itu warid tadi, maka jadi penghalang. Tapi bila dia lewati tanpa dia hiraukan, maka si warid itu akan mengantarkan dia kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena yang demikian tadi, warid tadi bisa jadi penghalang, bisa jadi pengantar menuju ma'rifatullah. Nabbahal imam bihadil hikmah biqaulihi, maka Imam Ahmad ibnu Athaillah menjagakan, mengingatkan kepada seorang murid tentang warid itu. Sebuah warid apabila mengantarkan seseorang kepada ma'rifatullah, maka namanya warid itu adalah membuahkan sesuatu buah yang dikehendaki, yang baik. Tapi bila warid itu menjadi penghalang seseorang menuju kepada ma'rifatullah, maka warid itu akan menjadi bencana kepada dirinya. Seperti kisah minggu yang lalu, kisah Musa As-Samiri, kenapa sesat dari jalan Allah, padahal dia diberi Allah warid. Siapa lagi Bal'am bin Ba'ura, kenapa dia sesat sampai matinya dalam keadaan tidak membawa iman? Karena terlina dengan warid itu, terlina dengan pengetahuan-pengetahuan yang diberi Allah kepadanya, yang mestinya itu mengantarkan dia menuju kepada ma'rifatullah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.